Assalamualaikum, saya Bayu Aryani, kelas NR3 dengan NIM 18620500122. Saya salah satu mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan prodi PG PAUD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah promosi dan pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lamere Kaspar MPD MM. Strategi pemasaran untuk setiap tahapan siklus produk. Pengelolaan strategi siklus hidup produk didasarkan pada 4 tahapan, yaitu tahapan perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Pada setiap siklus hidup produk akan terdapat karakteristik dan tantangan yang berbeda pula. Oleh karena itu, sebuah strategi pemasaran yang tepat akan sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan tersebut. Dalam meluncurkan sebuah produk, dalam manajemen pemasaran dapat membentuk suatu tingkat tinggi atau rendah bagi setiap variabel pemasaran seperti harga, promosi, distribusi, dan mutu produk. Dalam hal harga dan promosi, menurut Arman dan kawan-kawan tahun 2006, manajemen dapat melaksanakan satu dari 4 strategi, yaitu 1. Strategi peluncuran cepat atau rapid screaming. Peluncuran produk baru dengan harga tinggi dan level promosi tinggi. Strategi ini dapat diterima dengan asumsi sebagian besar pasar potensi tidak menyadari produk itu harga yang diminta perusahaan menghadapi persaingan dan untuk membangun referensi merek. 2. Strategi peluncuran lambat atau slow skimming. Peluncuran produk baru dengan harga tinggi dan sedikit promosi. Strategi ini bila ukuran pasar terbatas, sebagian besar sadar tentang produk ini, pembeli bersedia membayar harga tinggi, dan persaingan potensial belum mengancam. 3. Strategi penetrasi cepat atau rapid penetration. Peluncuran produk dengan harga rendah dan biaya promosi besar. Strategi ini cocok digunakan jika pasar tidak menyadari kehadiran produk. Sebagian pembeli peka terhadap harga, terdapat persaingan potensial yang biaya produksi menurun sejalan dengan skala produksi dan pengalaman. 4. Strategi penetrasi besar atau slow penetration. Strategi penetrasi lambat atau slow penetration. Peluncuran produk dengan harga rendah dan promosi rendah. Strategi ini bila pasar besar mempunyai kesadaran yang tinggi tentang harga dan terdapat beberapa persaingan potensial. Perusahaan harus menekan biaya produksi agar dapat menjual produk dengan harga rendah kepada masyarakat. Tahap pertumbuhan siklus hidup produk. Tahap ini ditandai dengan adanya peningkatan penjualan, konsumen awal merasa senang dan konsumen berikutnya melalui pembeli. Pesaing baru mulai memasuki pasar, harga bertahan atau sedikit turun dan laba meningkat. Menurut Kotler tahun 2009, sepanjang tahap pertumbuhan perusahaan dapat menggunakan beberapa strategi untuk mempertahankan pertumbuhan pasar selama mungkin. Meningkatkan kualitas produk, menambah ciri-ciri atau fitur-fitur produk, serta memperbaiki modelnya. Menambah model baru dan produk beserta penyerta, misalnya produk dengan ukuran berbeda, rasa, dan bagaimana untuk melindungi produk utama. Memasuki segmen pasar baru, meningkatkan cakupan dan memasuki saluran distribusi baru, beralih dari iklan yang membuat orang menyadari produk tersebut. Menurunkan harga untuk menarik lapisan berikutnya yang sensitif terhadap harga. Dalam tahap pertumbuhan, perusahaan yang melakukan strategi perluasan pasar dan memperkuat posisi persaingannya tentu saja
akan menambah biaya yang cukup besar. Perusahaan dalam tahap pertumbuhan akan menghadapi pilihan antara pasar besar dan yang lebih besar. Tahap kadaluarsa siklus hidup produk yaitu pada suatu titik tingkat pertumbuhan penjualan produk akan menurun dan produk akan memasuki tahap kedewasaan relatif. Kebanyakan produk berada pada tahap kedewasaan ini. Dari siklus hidup menurut Kotler tahun 2009 ada 3 fase kedewasaan, yaitu fase kedewasaan bertumbuh, 2 fase kedewasaan stabil, dan 3 fase kedewasaan menurun. Tahap penurunan siklus hidup produk. Penurunan bisa cepat atau lambat karena alasan teknologi. Berikut adalah strategi bertahan dalam tahap penurunan yang tersedia untuk perusahaan, yaitu meningkatkan investasi perusahaan untuk mendominasi atau memperkuat posisi pasar, mempertahankan level investasi sampai ketidakpastian industri itu terselesaikan, mengurangi investasi secara selektif, menuai investasi untuk memulihkan kas secepatnya, melepas usaha secepat mungkin dengan menjual asetnya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.